Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah teknologi pembelajaran. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai media pembelajaran kimia. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu media pembelajaran ya secara umum. Nah, di video kali ini kita akan lebih khususkan untuk media pembelajaran kimia. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gini ya, mengapa saya membuat khusus media pembelajaran kimia? Karena tentu saja ketika kita mengajarkan kimia itu akan berbeda dengan mengajarkan matematika misalkan. Mengajarkan kimia juga berbeda dengan mengajarkan bahasa Indonesia. Mengajarkan kimia juga berbeda dengan mengajarkan sejarah misalkan. Atau sesama ilmu sains, mengajarkan kimia tentu juga berbeda dengan mengajarkan biologi maupun fisika gitu ya. Sehingga media-media yang digunakan juga akan berbeda. Nah, disinilah akan kita pelajari fokus pada media pembelajaran kimia. Nah, di sini juga kita akan fokuskan ke media pembelajaran yang bisa digunakan seorang guru kimia untuk mengajarkan kimia di SMA gitu ya. Jadi kita khusus ke kimia SMA gitu, oke? Nah, kalau kita istilah kimia gitu ya, kalau kita uraikan arti dari kimia gitu ya. Walaupun ini sudah sering saya sampaikan gitu bahwa kimia itu sebenarnya belajar apa sih gitu ya. Jadi kalau kita boleh membuat gitu ya, kimia itu sebenarnya belajar tentang apa? Iya, ada struktur, kemudian ada juga kinetik ya. Ini juga sudah pernah saya singgung, kinetik dan energetik. Jadi kimia itu belajar struktur, belajar tentang kinetik dan juga belajar tentang energetikanya gitu ya. Nah, struktur ini nanti akan related sekali, berhubungan sekali dengan sifat gitu. Jadi struktur itu mempengaruhi sifat atau sifat zat itu dipengaruhi oleh struktur. Jadi orang kimia harus tahu itu. Ya, jadi bahasan di kimia itu ya sebenarnya hanya 3 itu. Jadi ada struktur, kinetik, dan energetik. Nah, kemudian kalau di SMA itu nanti diuraikan menjadi beberapa mata pelajaran gitu ya. Ada kalau kita bicara struktur itu ada namanya struktur atom gitu ya. Kemudian ada ikatan kimia itu masuk juga ke eh, masuk juga ke bahasan struktur. Kalau kinetik nanti ada yang namanya laju reaksi gitu ya, diajarkan di SMA. Kemudian kalau yang energetik nanti ada bahasan mengenai termokimia. Kalau di kuliah berarti termodinamika itu dipelajari di kimia. Gitu. Jadi sebenarnya kimia itu belajar 3 hal, yaitu struktur, kemudian kinetik, dan energetik. Itu yang dipelajari di kimia. Jadi kalian harus tahu dulu ini. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kita pandang kimia gitu ya, ada 3 sudut pandang sebenarnya. Jadi ada 3 dunia istilahnya ya. Ada 3 dunia dalam kimia. Jadi kita sebagai orang kimia itu harus bisa melihat kimia itu dalam 3 dunia. Nah, dunia apa saja? Yang pertama adalah dunia makro. Ya, makro ini adalah dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya, yang kedua adalah dunia submikro. Ini pakai sub ya, submikro, yaitu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi bisa kita lihat dengan bantuan alat atau kita sebut dengan instrumen, gitu ya. Ini dunia submikro. Kemudian yang ketiga adalah dunia simbol. Jadi kalau kita berhadapan dengan kimia itu kita nggak akan pernah lepas dari simbol. Ya, nah ini kalau 3 ini sering saya contohkan adalah air. Jadi dunia makro dari air. Nah, seperti yang sudah biasa saya contohkan, itu saya contohkan air ya. Jadi dunia makro dari air itu ya air yang bisa kita lihat. Ya, sifatnya menempati ruang, kemudian
mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian menyesuaikan dengan wadahnya dan sebagainya. Itu adalah dunia makro dari air. Kemudian kalau dunia submikro dari air itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Jadi bahwa bentuk molekul dari air itu adalah bentuk V, di mana ada oksigen di tengah, kemudian mengikat dua atom hidrogen, dan di sini ada pasangan elektron bebas gitu ya. Kalian sudah belajar itu di materi kimia dasar. Jadi ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang bahwa air itu bentuk molekulnya adalah huruf V. Ini nggak bisa kita lihat ya. Nah, tapi bisa kita lihat dengan bantuan alat gitu ya, sehingga nanti kita juga bisa tahu kepolaran dari H2O itu, bahwa H2O bersifat polar karena ternyata bentuk molekulnya adalah asimetris gitu ya. Oke, kemudian kita ke dunia simbol dari air, tentu saja semua juga sudah tahu dan ini sangat akrab sekali, yaitu H2O gitu ya. Ini adalah dunia simbol dari air, H2O. Nah, ini adalah cara kita memandang kimia. Tidak hanya air, nanti bisa juga dengan zat-zat yang lainnya. Jadi ada dunia makro, dunia submikro, dan dunia simbol. Oke, kemudian kita ke ini adalah salah satu alat untuk melihat keberadaan atom, yaitu namanya adalah scanning tunneling microscope. Jadi ya seperti mikroskop itu ya. Cuma kalau ini khusus untuk atom. Jadi kalau mikroskop yang di biologi itu kan untuk bakteri gitu ya, untuk melihat sel gitu. Nah, kalau STM ini untuk lebih ke melihat atom ya. Jadi apa namanya? Penataan atom itu seperti apa bisa kita lihat dengan alat ini gitu ya. Oke, kemudian ini adalah representasi dari air yang berada dalam wujud cairan dan juga dari wujudnya padat ya. Jadi es yang mencair. Nah, ini kalau es ini kan padat ya. Padat itu kalau direpresentasikan secara kimia itu molekulnya rapat sekali gitu ya. H2O tapi ini rapat banget gitu loh. Nah, ini padat. Nah, kalau ini yang sudah mencair ini kan jadi air. Jadi air itu ya bentuk molekulnya kalau kita representasikan itu seperti ini. Jadi renggang ya, antar molekulnya itu lebih renggang daripada yang padat ini tadi. Nah, ini secara kimia, secara visual itu memang nggak bisa kita lihat. Jadi molekul yang rapat, molekul yang renggang ini nggak bisa kita lihat gitu loh. Cuma gimana kita bisa menjelaskan kepada siswa kita kalau oh ternyata kalau padat itu molekul antar molekulnya rapat, kalau cair itu agak renggang. Nah, itu gimana kita menjelaskan? Nah, salah satunya adalah dengan bantuan media ya. Jadi dengan gambar atau dengan video itu bisa mempermudah pemahaman siswa daripada dengan kita hanya menerangkan dengan ceramah gitu. Dan anak sekarang gitu ya, generasi Z sekarang, generasi yang akan kalian hadapi nantinya adalah generasi Z, itu mereka itu lebih kritis gitu daripada generasi-generasi zaman dulu gitu. Jadi mereka itu kalau cuma diceritain saja itu gak akan percaya gitu. Nah, mana buktinya gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan media untuk membuktikan atau untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa oh kalau padat tuh representasinya gini, kalau cair itu seperti ini, nanti kalau gas seperti ini. Nah, itu dan itu akan lebih mengasihkan ketika mereka belajar dengan sesuatu yang istilahnya merangsang pikiran mereka gitu ya, merangsang indera mereka daripada dengan kita hanya bercerita atau kita hanya mencatatkan di papan tulis kemudian dibaca lalu siswa suruh mencatat lagi kemudian dipelajari, mereka akan jenuh dengan seperti itu gitu. Sehingga kita butuh bantuan media gitu ya untuk mempermudah pemahaman sekaligus untuk merangsang motivasi mereka untuk belajar. Oke, kemudian ini adalah contoh yang tadi ya. Jadi air tadi, kemudian ini. Jadi intinya adalah untuk menjembatani antara yang makro, dunia makronya kimia dengan dunia submikronya kimia, maka kita butuh yang namanya media. Kita butuh yang namanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang akan kita gunakan tentu saja media pembelajaran yang nantinya khusus untuk kimia gitu. Nah,
kita bisa menggunakan media pembelajaran berupa poster, ya, gambar itu ya, untuk menjembatani antara yang dunia makro dengan dunia submikro tadi. Nah, kalau kita membuat poster itu kita bisa dengan menggunakan Glogster. Itu ya, ada di web ya, web Glogster itu kita bisa membuat poster dengan baik dan menarik gitu ya lewat Glogster. Kemudian selain poster itu kita juga bisa membuat video pembelajaran. Video ini memang media pembelajaran audiovisual yang banyak sekali digunakan ya, apalagi di masa-masa sekarang ini karena memang video itu menyajikan visualisasi yang lebih baik ya. Selain visualisasi juga menyajikan suara, jadi audiovisual sifatnya, sehingga ini lebih menarik bagi para siswa gitu. Dan juga kalau kimia itu kalau hanya dengan berbicara saja, dengan ceramah saja tentu akan membosankan, sehingga kalau dengan video ini insya Allah lebih menarik gitu ya, lebih menarik perhatian siswa. Nah, untuk membuat video ini kita bisa menggunakan beberapa bantuan aplikasi atau software gitu ya. Di antaranya adalah VideoScribe, itu yang tulisan tangan itu pakainya VideoScribe. Kemudian kita juga bisa menggunakan Filmora. Kita bisa juga menggunakan Camtasia ya. Jadi ini bisa rekam layar. Sekaligus kita bisa juga edit video dari Camtasia. Lalu ada juga yang lain seperti Power Director, kemudian KineMaster, kemudian ada lagi Bandicam dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi untuk membuat video dan untuk editing video. Tinggal nanti tergantung selera kita gitu, pilih yang mana itu. Kemudian selain video ada juga software ya, software atau aplikasi yang ini khusus untuk membantu kita dalam pengajaran kimia. Salah duanya yang sangat familiar dan sangat terkenal sekali adalah JamOffice dan juga Jamsketch. Jadi nanti akan kita pelajari satu-satu. JamOffice itu seperti apa, fungsinya untuk apa, penggunaannya bagaimana, itu akan kita pelajari. Jamsketch juga begitu, fungsinya apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, akan kita pelajari bersama nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi ini pendahuluan dulu. Nah, ini saya kenalkan dengan Jamsketch ya, salah satu program atau software kimia yang menurut saya ini terbilang cukup lengkap dan ini bisa diakses secara freeware dari websitenya. Jadi SCD Lab itu disediakan dua versi, memang ada yang berbayar, ada yang freeware gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini walaupun freeware itu sudah cukup lengkap menurut saya. Jadi kita bisa membuat persamaan reaksi, kita bisa membuat struktur dua dimensi dari berbagai molekul. Bahkan di situ ada template-template khusus. Jadi ini sudah ada template untuk benzena, misalkan sikloheksena gitu ya, dan template-template yang lain gitu. Ini sudah disediakan. Jadi kita dengan satu kali klik atau dua kali klik itu sudah muncul struktur yang kita inginkan. Itu dengan menggunakan Jamsketch. Nah, selain struktur dua dimensi, kita juga bisa menuliskan atau menggambarkan struktur tiga dimensi dari suatu molekul. Jadi ini saya gambar contohnya ini CH4 ya. Kita bisa gambar CH4, H2O, NH3 dan sebagainya itu dengan menggunakan Jamsketch dan caranya itu mudah sekali. Nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini software yang menurut saya bisa terbilang sangat mumpuni untuk tingkatan diberikan kepada siswa SMA gitu ya. Jadi kita bisa memvisualisasikan bentuk-bentuk molekul melalui software ini. Gitu. Jadi siswa tidak hanya membayangkan saja atau tidak hanya membaca buku, karena kalau di buku itu kan tetap dia dua dimensi ya. Nah, kalau dengan Jamsketch ini nanti ini CH4-nya ini bisa kita ubah-ubah gitu ya, bisa kita gerak-gerakkan, bisa muter, kemudian kita juga bisa melihat ini dengan bentuk yang lain, misalkan hanya dengan bentuk bola saja gitu, bisa, jadi bisa kita atur gitu. Nah, ini menarik sekali, nanti insya Allah kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk software Jamsketch ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Insya Allah nanti kita belajar secara khusus mengenai software-software apa atau aplikasi apa yang kita gunakan untuk membantu di dalam proses
pengajaran kimia di SMA khususnya. Begitu ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatian kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.